Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Grace Troopers semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Di tengah gema konflik yang tak kunjung reda di Timur Tengah, mata dunia sering tertuju pada Israel, sebuah negara yang keberadaannya seringkali menjadi pusat perdebatan, baik dari segi politik maupun keagamaan. Dikelilingi oleh negara-negara mayoritas Muslim dan terletak di persimpangan sejarah serta peradaban, Israel bukan hanya sebuah entitas politik, tetapi juga simbol dari banyak prediksi dan keyakinan eskatologis. Dari sudut pandang Islam, khususnya dalam beberapa hadis, disebutkan tentang perang besar antara umat Muslim dan Yahudi yang menjadi salah satu tanda akhir zaman. Hal ini, bersamaan dengan dinamika geopolitik yang terus berubah, menimbulkan pertanyaan mendalam, jika Israel kalah dalam konflik ini, apakah itu akan menjadi pertanda bagi datangnya kiamat? Pertanyaan ini membawa kita ke dalam labirin interpretasi agama, skenario politik hipotetis, dan analisis dampak regional serta global yang kompleks. Dalam narasi eskatologis Islam, hadis yang berbicara tentang perang akhir zaman antara umat Muslim dan Yahudi memegang peran penting. Salah satu hadis yang sering dikutip dalam konteks ini adalah riwayat dari Abu Hurairah yang tercatat dalam Sahih Muslim. Tidak akan datang hari kiamat, sampai kaum muslimin berperang melawan Yahudi dan membunuh mereka, sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon, dan batu serta pohon itu berkata, "Hai Muslim, hai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku, datang dan bunuh dia, kecuali pohon Gorkot, karena itu adalah pohon Yahudi." Dalam konteks eskatologis, hadis ini dapat diinterpretasikan sebagai prediksi yang jelas tentang sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat manusia, yang akan menandakan mendekatnya hari kiamat. Pendukung interpretasi harfiah hadis ini melihatnya sebagai ramalan yang menunjukkan pertempuran fisik yang tak terelakkan antara kaum muslimin dan Yahudi yang akan menjadi salah satu tanda utama akhir zaman. Dari sudut pandang sejarah, hadis ini mungkin mencerminkan konflik dan ketegangan antara dua komunitas tersebut di masa lalu, tetapi dalam konteks modern, ia sering dianggap sebagai proyeksi dari ketegangan yang berkelanjutan di Timur Tengah, terutama terkait dengan konflik Israel-Palestina. Bagi sebagian umat Islam, hadis ini diinterpretasikan sebagai perintah ilahi yang menegaskan bahwa perjuangan melawan Yahudi akan menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju hari akhir. Mengaitkan hadis ini dengan situasi kontemporer di Timur Tengah bukanlah tanpa alasan. Konflik yang terus berlangsung antara Israel dan Palestina seringkali dilihat sebagai salah satu manifestasi dari prediksi hadis ini. Dalam konteks ini, kekalahan Israel sering diinterpretasikan sebagai langkah penting menuju terwujudnya peristiwa-peristiwa yang diramalkan dalam hadis, membuka jalan bagi kejadian-kejadian yang akan menandai akhir zaman. Pandangan ini mengasumsikan bahwa terdapat hubungan langsung antara peristiwa politik dan militer di dunia modern dengan narasi eskatologis Islam. Dengan demikian, kekalahan Israel dalam konflik regional bisa dianggap bukan hanya sebagai peristiwa geopolitik, tetapi juga sebagai pemenuhan dari prediksi eskatologis yang telah lama ada, yang pada gilirannya dapat diinterpretasikan sebagai salah satu tanda mendekatnya kiamat. Dalam diskusi tentang kemungkinan hubungan antara kekalahan Israel dan kiamat, penting untuk memahami pandangan Islam tentang kiamat itu sendiri. Kiamat dalam Islam dianggap sebagai akhir dari kehidupan dunia ini dan awal dari kehidupan yang abadi. Al-Quran, kitab suci umat Islam, menyediakan banyak ayat yang menggambarkan tanda-tanda dan peristiwa kiamat. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman adalah surah Az-Zuhruf ayat 61, dan sesungguhnya dia, Isa Al-Masih, adalah benar-benar pengetahuan tentang datangnya hari kiamat. Maka janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ayat ini diinterpretasikan oleh banyak ulama sebagai petunjuk bahwa kedatangan kembali Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dalam tradisi Kristen akan menjadi salah satu tanda utama mendekatnya kiamat. Dalam hadis, Nabi Muhammad juga menyebutkan berbagai tanda-tanda kiamat yang terbagi menjadi tanda-tanda kecil dan besar. Tanda-tanda kecil kiamat, seperti tersebarnya kezaliman dan hilangnya kejujuran, diyakini oleh sebagian umat Islam telah terjadi. Sedangkan tanda-tanda besar, seperti munculnya Dajjal atau Antikristus, turunnya Isa Al-Masih, dan terjadinya perang besar yang disebut Malhamah Kubro, masih ditunggu-tunggu oleh umat Islam sebagai tanda pasti mendekatnya hari akhir. Dalam konteks ini, peristiwa geopolitik seperti kekalahan Israel dapat dianggap oleh beberapa pihak sebagai bagian dari rangkaian tanda-tanda besar ini. Pandangan ini berakar pada interpretasi bahwa konflik di Timur Tengah terutama yang melibatkan Israel memiliki relevansi eskatologis.
Bagi beberapa kalangan, kekalahan Israel bisa dianggap sebagai pemantik, atau bahkan bagian dari Malhamah Kubro itu sendiri, yang merupakan salah satu tanda besar kiamat. Namun penting untuk dicatat, bahwa dalam Islam, pengetahuan tentang waktu pasti kiamat adalah rahasia Allah, seperti yang dinyatakan dalam surah Luqman ayat 34. Sesungguhnya Allah, pada sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa meskipun tanda-tanda kiamat dapat dikenali, waktu pasti kiamat tetap tidak diketahui. Dalam rangka menguatkan teori tentang keterkaitan antara kekalahan Israel dan kiamat, sekarang kita akan membahas skenario hipotetis kekalahan Israel dan implikasinya dalam konteks eskatologis. Skenario ini, meskipun hipotetis, berdasarkan pada analisis politik dan militer yang ada, serta interpretasi agama terkait akhir zaman. Konteks geopolitik dan militer. Sejak deklarasi kemerdekaannya pada tahun 1948, Israel telah terlibat dalam serangkaian konflik dengan negara-negara tetangganya. Konflik-konflik ini seringkali dipandang sebagai bagian dari narasi besar tentang pertarungan di Tanah Suci yang memiliki implikasi eskatologis. Menurut beberapa analisis, kekalahan Israel dalam sebuah konflik militer besar dapat terjadi akibat kombinasi faktor-faktor seperti perubahan kekuatan militer regional, intervensi dari kekuatan besar global, atau perubahan dramatis dalam politik internal Israel. Dampak regional. Kekalahan Israel dalam konflik militer besar dapat memicu perubahan signifikan dalam keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Hal ini dapat mencakup kemunculan kekuatan-kekuatan baru, perubahan aliansi, serta dampak besar pada situasi politik di Palestina. Dalam konteks eskatologis, beberapa interpretasi menyatakan bahwa perubahan ini dapat menandai awal dari peristiwa-peristiwa yang diramalkan dalam hadis dan Al-Quran tentang akhir zaman. Implikasi global. Dampak global dari skenario hipotetis ini juga penting untuk diperhatikan. Kekalahan Israel bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa, serta mengubah dinamika politik global. Dalam konteks eskatologis, perubahan ini dapat dilihat sebagai bagian dari proses yang lebih besar, yang mengarah pada klimaks sejarah manusia, seperti yang diramalkan dalam teks-teks agama. Eskatologi dalam geopolitik. Dalam eskatologi Islam, seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis, terdapat ramalan tentang pertempuran besar yang melibatkan kaum muslimin. Kekalahan Israel dapat diinterpretasikan sebagai salah satu tahapan penting dalam menuju peristiwa besar tersebut. Misalnya, dalam beberapa interpretasi, perang Malhamah Kubro yang disebutkan dalam hadis dianggap akan melibatkan aktor-aktor utama di Timur Tengah. Meskipun skenario hipotetis ini masih bersifat spekulatif, pembahasan ini mengungkap potensi keterkaitan antara peristiwa geopolitik dan narasi eskatologis. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, kita bisa memetakan bagaimana skenario hipotetis ini dapat berperan dalam konteks yang lebih luas tentang prediksi akhir zaman dalam Islam. Menggali lebih dalam ke dalam hipotesis tentang hubungan antara kekalahan Israel dan kiamat. Sekarang kita akan membahas tanda-tanda kiamat yang diyakini telah terjadi di Israel menurut pandangan Islam. Dalam ajaran Islam, terdapat pembagian antara tanda-tanda kecil dan besar kiamat. Tanda-tanda kecil adalah peristiwa yang terjadi sebelum munculnya tanda-tanda besar dan dianggap sebagai peringatan bagi umat manusia. Beberapa dari tanda-tanda ini, menurut interpretasi tertentu, dapat dilihat dalam konteks sejarah dan politik Israel. Misalnya, penyebaran fitnah dan kezoliman, serta perubahan dramatis dalam struktur sosial dan moral, sering dikaitkan dengan tanda-tanda kecil kiamat. Perubahan signifikan dalam geopolitik Timur Tengah, termasuk pendirian negara Israel pada tahun 1948 dan konflik-konflik berikutnya, telah diinterpretasikan oleh beberapa kalangan sebagai tanda-tanda penting yang berkaitan dengan eskatologi Islam. Pendirian negara Israel sering dilihat sebagai peristiwa bersejarah yang berpotensi mengarah pada realisasi prediksi eskatologis, terutama yang berkaitan dengan pertempuran akhir zaman. Beberapa hadis Nabi Muhammad yang membahas tentang tanda-tanda kiamat telah dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa di Israel. Misalnya, hadis tentang bangunan-bangunan tinggi yang dibangun di Timur Tengah sering diinterpretasikan sebagai simbol kemajuan dan perubahan sosial yang terjadi di wilayah tersebut, termasuk di Israel. Banyak peristiwa sejarah dan kontemporer di Israel dan Timur Tengah yang juga telah dianggap oleh beberapa kalangan sebagai pemenuhan dari nubuatan hadis terkait kiamat. Ini termasuk konflik-konflik regional, pergeseran kekuatan politik, dan perubahan demografis. Peristiwa-peristiwa ini, dalam interpretasi eskatologis tertentu, dianggap sebagai tahapan menuju akhir zaman.
Sementara beberapa pihak memandang peristiwa-peristiwa ini sebagai pemenuhan dari tanda-tanda kiamat, penting untuk melakukan analisis kritis dan hati-hati. Interpretasi eskatologis harus seimbang dengan pemahaman kontekstual dan sejarah yang mendalam untuk menghindari kesimpulan yang tergesa-gesa atau terlalu literal. Kesimpulannya, dengan mempertimbangkan tanda-tanda kiamat yang telah terjadi menurut interpretasi tertentu, kita bisa melihat bagaimana peristiwa-peristiwa di Israel dan Timur Tengah secara umum dapat dihubungkan dengan eskatologi Islam. Walaupun kapan pastinya hari kiamat hanya Allah yang tahu, analisis ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana peristiwa geopolitik dapat diinterpretasikan dalam konteks agama dan eskatologi, serta bagaimana ini mungkin mempengaruhi pemahaman umat Islam tentang akhir zaman. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.